Hak asasi manusia merupakan pemahaman tentang usaha akan pemenuhan hak-hak dasar yang harus dimiliki setiap manusia. Pemahaman ini terus berkembang hingga akhirnya di abad ke-20, seluruh negara di dunia mengakui keberadaan HAM secara universal dengan dibuatnya Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Setidaknya HAM mengalami 3 tahapan perkembangan, di mana generasi pertama yang berkembang pada periode abad 17 hingga 18, tuntutan banyak ditujukan pada pemenuhan hak-hak pribadi seperti privasi, hak untuk berpendapat, hak mengekspresikan diri, hak kewarganegaraan, dan hak untuk mendapat peradilan yang adil serta bersamaan di mata hukum. Meskipun sudah berkembang selama berabad-abad, namun bukan berarti pemenuhan tuntutan HAM dalam periode pertama ini sudah dapat terpenuhi. Meskipun di Indonesia pemenuhan akan hak-hak tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam pelaksanaannya masih tetap saja terjadi pelanggaran akan hak asasi manusia tersebut. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pemenuhan akan hak-hak pribadi seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi banyak mengalami tekanan. Bung Karno yang pada masa pemerintahan Orde Lama memiliki pengaruh besar sebagai pemimpin revolusi beralasan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas negara yang baru merdeka. Namun situasi menjadi semakin memburuk ketika Indonesia memasuki pemerintahan junta Orde Baru yang kental dengan kediktatoran militer. Hak-hak untuk berpartisipasi dan mengusulkan pendapat kepada negara terasa begitu sulit di dalam pemerintahan otoriter yang berlangsung selama 32 tahun ini. Banyak kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada periode dekade 70 hingga 90 ini. Namun puncaknya terjadi di masa-masa menjelang runtuhnya Orde Baru dengan adanya usaha represif berupa penghilangan paksa terhadap 13 aktivis yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam 3 tahap menjelang pemilu bulan Mei 1997 dalam waktu 2 bulan menjelang sidang MPR di bulan Maret. 9 di antara mereka yang diculik selama periode kedua ini dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga dapat diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini. Salah satu nama yang paling terkenal yang turut hilang dalam peristiwa pelanggaran HAM ini adalah Widji Tukul, yang terkenal sebagai seorang penyair yang memiliki suara vokal dalam mengkritik pemerintah melalui puisi. Nama Widji Tukul merupakan nama terakhir yang muncul kemudian di tahun 2000 setelah dilaporkan ada 12 aktivis yang hilang pada periode 1997 sampai 1998, sehingga total terdapat 13 aktivis yang tidak diketahui kondisinya hingga hari ini. Widji Tukul mulai menjadi incaran Orde Baru ketika ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta pada 22 Juli 1996 dan bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik sebagai Ketua Divisi Propaganda dan editor surat kabar Suluh Pembebasan. Pada 27 Juli 1996, kelompok Pro Soeharto menyerang kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di Bilangan Diponegoro, Jakarta Pusat. Tetapi pemerintah Orde Baru justru menjadikan PRD sebagai kambing hitam dalang dibalik serangan tersebut. Susilo Sudirman, seorang jenderal yang menjabat Menko Polkam saat itu, menegaskan bahwa PRD sebagai partai terlarang. Imbasnya seluruh pentolan PRD diburu aparat keamanan termasuk Widji Tukul. Pada 5 Agustus 1996, rumah keluarga Widji Tukul didatangi oleh kepolisian wilayah Surakarta sehingga mengharuskan Widji Tukul kabur ke Jakarta dan Bogor. Hingga akhir bulan Agustus, ia disembunyikan oleh Martin rekannya di Pontianak, dan akhirnya Widji Tukul kembali ke Jakarta. Pada bulan Januari 1997, Widji Tukul kembali ke Solo, namun Tukul harus bersembunyi-sembunyi untuk menemui keluarganya. Untuk bersua keluarga, ia kerap menginap di Hotel Rajasa di Jalan Badrawati 2, Ngaran, Desa Borobudur, Magelang. Bulan Maret 1997, Tukul kembali ke Jakarta dan tinggal di Pekayon, Bekasi. Bulan Januari 1998, Tukul berencana kembali pulang ke Solo. Namun hingga terjadi kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei 1998, setelah itu Tukul tidak diketahui lagi keberadaannya.
Jelas peristiwa ini merupakan bentuk pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat. Butuh waktu sekitar 8 tahun agar negara menyadari adanya pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di akhir masa pemerintahannya. Baru pada 7 Desember 2006, Pansus dibentuk setelah DPR menerima laporan dari Komnas HAM. Tudingan mengarah pada Prabowo Subianto sebagai dalang penculikan aktivis. Tapi atas mandat Pansus, pemerintah seharusnya menggelar pengadilan HAM berat pada masa lalu atau pengadilan HAM ad hoc. Meskipun peradilan militer telah dilakukan pada bulan April 1999 yang menyeret 11 anggota tim Mawar, namun hingga saat ini tidak ada keterangan jelas mengenai nasib ke-13 aktivis yang hilang pada periode tahun 1997 hingga 1998 tersebut. Kini sudah 23 tahun berlalu, namun masih belum ada kepastian yang jelas tentang kondisi ke-13 aktivis yang hilang itu. Upaya mencari keadilan terus dilakukan oleh pihak keluarga dengan melakukan aksi Kamisan yang selalu diselenggarakan pada hari Kamis di depan Istana Negara. Jelas peristiwa ini tak boleh terulang lagi. Satu-satunya jalan adalah dengan melakukan tekanan kepada pemerintah untuk tidak lagi melakukan tindakan represif kepada protes yang diberikan oleh masyarakat kepada negara. Negara jelas harus berperan sebagai pengayom yang mampu menyelesaikan masalah dengan masyarakat secara bijaksana.